Shalom, selamat malam jemaat Tuhan yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam program Mesbah Keluarga yang khusus membahas mengenai pendalaman Alkitab. Dan pada malam ini kita sama-sama akan belajar mengenai salah satu perkataan Yesus yang diucapkan di kayu salib, yaitu mengapa Yesus mengucapkan Eli Eli lama sabachthani. Ya, jadi kita tahu di luar Kristen sana banyak sekali orang-orang yang justru mempertanyakan atau menyerang umat Kristen dengan memakai kalimat ini. Karena mereka mengatakan bahwa kalau Yesus itu adalah Tuhan, mengapa Yesus tidak menyelamatkan dirinya sendiri? Mengapa Yesus meminta bantuan kepada Allah Bapa? Ya, jadi inilah yang sering diserang iman percaya kita. Ya, bahkan ada lagi yang lebih jauh, mengambil tindakan yang konyol, keluar dari agama Kristen hanya karena dia tidak tahu atau dia mengira bahwa Tuhan yang disembahnya itu tidak berkuasa. Ya, tentu pengetahuan ini berdasarkan hanya penafsiran dia sendiri atau dia mendapatkan informasi yang salah. Ya, untuk itulah jemaat Tuhan yang terkasih, berulang-ulang saya menekankan, mari kita belajar pada orang atau guru yang tepat. Ya, kalau misalnya tidak didapatkan dari lingkungan, ya, kalau ingin membrowsing menambah di YouTube, hati-hati, apalagi dengan pemberitaan firman yang sama sekali kita tidak mengenal orang tersebut. Ya. Perkataan di atas yang merupakan yang tadi saya katakan perkataan keempat dari 7 perkataan Yesus di atas kayu salib, ini menjadi perhatian atau harus mendapat perhatian yang sangat khusus dari kita sebagai umat Kristen, karena inilah pesan terakhir dari Yesus sebelum dia mati. Ya, jadi kalau kita tahu orang dunia saja kalau mati biasanya kalau dia meninggalkan pesan, maka yang ditinggalkan itu berusaha keras untuk memenuhinya. Ya, ini alasan saya. Yang pertama itu kita lihat di Lukas 23 ayat 34. Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ya, kalau saya tahu lah, kalimat ini sudah sering kita dengar. Bahkan mungkin kita sudah sering menghafal. Bahkan mungkin sering kita perkatakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua yang kita lihat yaitu di Lukas 23 ayat 43. Yaitu sesungguhnya hari ini juga kamu akan bersama aku di dalam Firdaus. Kalimat ini juga sangat familiar di telinga kita ya. Atau mungkin bahkan menjadi harapan kita untuk masuk ke Firdaus bersama Tuhan Yesus. Kemudian yang ketiga yaitu kita lihat di Yohanes 19 ayat 26 dan 27. Ibu, inilah anakmu. Atau di 27-nya, inilah ibumu. Inilah perkataan yang jarang sekali kita dengar di antara kaum Kristen Protestan ini. Bahkan sebagian dari kita menganggapnya bahwa Bunda Maria adalah berhala karena dianggap sering disembah atau sering dipuja oleh orang-orang yang beragama Katolik. Padahal kalau kita mau membuka telinga kita sedikit, udah sering kali romo, pastor ataupun orang-orang Katolik sudah menyanggahnya. Mereka mengatakan itu hanya mengenang Bunda Maria sebagai orang kudus. Namun terlepas daripada itu semua, terlepas dari masalah itu penafsiran yang berbeda, seharusnya menurut saya umat Kristen itu harus berpedoman pada firman Tuhan. Ya, jangan karena adanya mungkin kesalahan seseorang atau sekelompok orang, terus kita tidak mau menjalankan firman Tuhan. Tidak ada hubungannya sebenarnya apa yang dilakukan oleh orang Katolik dengan iman kita kepada Yesus. Ya, sebagai contoh misalnya, kalau ada orang Kristen misalnya menyembah Tuhan, lalu dia membunuh orang, apakah kita juga tidak mau menyembah Yesus karena menganggap Tuhan orang itu adalah seorang pembunuh? Kan tidak demikian pengertiannya, ya. Ya, sudah saya ingatkan tadi
dari 7 kalimat yang diucapkan oleh Yesus, seharusnya kita memberi perhatian yang khusus, ya. Kemudian di keempat yaitu di Matius 27 ayat 46. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, kalimat itu juga sering kali kita dengar, bahkan menjadi bahan diskusi yang hangat di berbagai kesempatan. Ya, nah, ini juga yang akan kita bahas pada malam hari ini. Kemudian yang kelima yaitu kita lihat di Yohanes 19:27. Aku haus. Ya, kalimat yang singkat ini tetapi kalau kita mau dalami sebenarnya memiliki pengertian yang dalam. Namun kalimat ini juga sangat jarang dikhotbahkan, ya. Kemudian Yohanes 19:30 ya, ke-6 ya. Sudah selesai, ya. Ya, kalimat ini juga sering kita dengar dibawakan di dalam suatu khotbah, terutama yang berhubungan dengan tergenapinya hukum Taurat, ya. Kemudian yang ketujuh yaitu Lukas 23 ayat 46. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ya, jadi kalimat ini juga sering kita dengar, atau bahkan mungkin kita sering doakan, atau sering kita dengar juga. Mungkin Bapak Gembala atau pendeta yang lainnya sering mempergunakan ayat ini untuk menutup doanya untuk seseorang dalam keadaan kritis. Ya, jadi itulah 7 perkataan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Dan malam hari ini kita hanya belajar yaitu perkataan yang keempat. Mari kita lihat lengkapnya di Matius 27 ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, kita akan lihat bagaimana keseriusan dari perkataan ini, ya. Yang tadi saya katakan bahwa kalimat tadi adalah salah satu dari 7 perkataan Yesus di kayu salib yang harus mendapat perhatian dari kita, karena kalimat itu saya anggap sebagai pesan terakhir dari Yesus Kristus. Ya, sekarang kita akan melihat mengapa Yesus mengatakan perkataan itu. Memang banyak penafsiran yang dapat dilakukan, dan buat saya hal itu adalah biasa saja. Yang terpenting adalah di dalam menafsirkan ayat ini, jangan melawan, jangan menabrak ayat-ayat atau firman Tuhan yang lainnya. Ya, kalau menurut penafsiran saya, maka saya bisa berikan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada beberapa alasan, yaitu paling sedikit 2. Yang pertama yaitu Roh Allah meninggalkan Yesus. Ya, ada juga 2 alasan. Ya, mengapa Roh Allah ini meninggalkan tubuh Yesus? Ya, kita tahu karena Yesus ini adalah 100% manusia, dia juga 100% Allah. Maka jika Roh Allah ini tidak meninggalkan tubuh jasmani Yesus, maka Yesus tidak bisa mati, karena tidak mungkin sebagai Allah dia bisa mati. Ya, sebagai Allah dia pasti kekal. Nah, kalau Yesus tidak mati, berarti penebusan dosa untuk seluruh umat manusia yang percaya kepada dia menjadi gagal atau tidak tergenapi. Ya, namun tentu saja bukan berarti Roh Allah itu meninggalkan Yesus karena Yesus berdosa atau karena Allah Bapa tidak berkenan kepada Yesus. Ya, sebab kita tahu hubungan antara Yesus dengan Bapa itu sangat erat. Bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. Ya, artinya keduanya itu tidak bisa dipisahkan. Ya, tentu bukan secara jasmani, ya, tapi kita bicara secara rohani. Ya, di samping itu juga ada ayat lain yang menguatkan, yaitu kita lihat di Yohanes 19 ayat 32b. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Ya, itu alasan yang pertama. Kemudian kedua yaitu karena Yesus ingin menebus dosa seluruh manusia yang percaya tentunya, ya. Ketika Yesus ingin menebus dosa-dosa untuk seluruh manusia yang percaya, yang saya katakan tadi kayu salib,
maka berarti Yesus harus menanggung dosa seluruh umat Kristen. Ya, seluruh umat Kristen itu harus ditanggungnya. Atau dengan kata lain, Yesus sekarang adalah menjadi seorang yang pendosa besar. Ya, kita lihat di 2 Korintus 5 ayat 21. Dia tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Ya, jadi kita bisa bayangkan sekali lagi betapa kotor dan beratnya dosa seluruh umat Kristen itu harus ditanggung oleh Yesus. Dan kita tahu hukuman orang berdosa, upah dosa adalah maut. Ya, berarti apa? Kalau kita lihat di perjanjian lama, ya, semua penebusan dosa itu harus ada pertumpahan darah. Ya, kita sudah sering belajar itu di kitab Imamat. Ya, demikian juga Yesus. Kalau Yesus ingin menebus dosa manusia, maka harus terjadi pertumpahan darah. Itulah makanya disebutkan Yesus dikorbankan. Ya, sama seperti hewan yang dikorbankan atau domba yang dikorbankan di dalam perjanjian lama. Kita lihat di Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa pertumpahan darah tidak ada pengampunan. Ya, jadi itulah sebabnya Yesus harus mati terlebih dahulu sebelum bisa menebus dosa-dosa umat manusia. Ya, Yesus yang tadi saya katakan, ya, sudah sangat berdosa. Tentu karena dia sangat berdosa, Roh Allah harus meninggalkan tubuh jasmani Yesus. Karena Roh Allah adalah kudus. Jadi tidak mungkin Roh Allah yang kudus itu menyatu dengan tubuh Kristus yang sedang kotor-kotor itu. Ya, karena Allah hanya tinggal di dalam tempat yang kudus. Ya, itu salah satu alasannya lagi. Ya, hal itu dibuktikan dengan Yesaya 59 ayat 2a. Ya, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Ya, jadi di samping kedua alasan tadi, ya, adalah kalimat tersebut jelas Yesus yang sudah sebagai manusia merasakan kepedihan. Jadi ketika Roh Allah itu meninggalkan Yesus, Yesus menjadi manusia yang 100% hanya manusia saja. Dan itu dia sangat merasa sedih, sangat ketakutan, sangat perih. Kenapa? Apakah Yesus takut mati? Tidak. Justru yang paling ditakutkan oleh manusia adalah ketika dia ditinggalkan oleh Allahnya. Ya, jadi ingat, manusia yang paling takut, yang paling hina itu ketika dia ditinggalkan oleh Allahnya. Kalau manusia mati itu biasa, karena semua manusia pasti mati. Ya. Nah, yang kedua yaitu penggenapan atas firman Tuhan. Lukas 24 ayat 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi seluruh yang tertulis tentang aku dalam kitab hukum Musa atau Taurat Musa dan kitab-kitab nabi dan kitab Mazmur. Jadi Yesus datang ke dunia ini bukan cuman istilahnya iseng-iseng saja. Ya, Yesus datang untuk menebus dosa manusia. Yaitu apa? Bagaimana cara menebus dosa manusia? Melalui penggenapan nubuat yang ada tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama. Ya, ini secara khusus Lukas menulisnya yaitu di kitab hukum Taurat, di kitab para nabi, dan di kitab Mazmur. Mari kita lihat apakah benar Yesus sudah menggenapi ketiga hal tersebut. Ya, yang pertama kita bahas yaitu Yesus menggenapi hukum Taurat. Kita tahu bahwa di dalam perjanjian lama, yaitu di kitab Imamat, sebagai korban penghapusan dosa itu yang tadi saya katakan membutuhkan seekor domba. Ya, domba tersebut kemudian diserahkan kepada imam, kemudian dipotong, disembelih, kemudian dijadikan berbagai korban bakaran. Ya,
dan kedatangan Yesus di dunia ini juga sering digambarkan sebagai domba yang akan menghapus dosa-dosa dunia. Kita lihat di Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Jadi perkataan Yesus di Lukas 24 ayat 44 tadi yang mengatakan bahwa Yesus harus menggenapi semua yang tertulis di dalam kitab hukum Musa telah digenapi oleh Yesus, yaitu sebagai anak domba. Ya, kemudian kedua kita lihat yaitu Yesus menggenapi kitab nabi-nabi atau para nabi. Kedatangan dan kematian Yesus memang banyak dinubuatkan di dalam Alkitab, terutama di kitab Yesaya. Yesaya adalah seorang nabi dan kitabnya juga termasuk salah satu kitab para nabi. Ya, namun pada kesempatan ini kita hanya fokus saja pada kematian Yesus di kayu salib, ya, yang mempunyai hubungan dengan penggenapan yang dimaksud dalam Lukas pasal 24 ayat 22, ya. Karena kalau kita bicarakan tentang kedatangan Yesus dari perjanjian lama sampai meninggalnya, wah itu terlalu panjang. Itu perlu satu video tersendiri lagi, ya. Mari kita lihat di Yesaya 53 ayat 12. Sebab aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Siapa itu pemberontaknya? Yaitu kita semua, saudara dan saya, ya. Jadi kalau kita mau membaca kitab Yesaya di pasal 53 dari ayat 1 sampai 12 itu, maka kita akan mendapatkan suatu gambaran yang cukup lengkap, ya. Untuk itu, mari jemaat Tuhan yang terkasih yang mau melihat atau memperdalam, silakan baca dari ayat 1 sampai ayat 12, ya. Itu semua menceritakan keadaan daripada Yesus, ya, dimulai dari kedatangan Yesus sampai ketika Yesus di kayu salib. Ya, ini penggenapan Yesus di kitab para nabi. Kemudian ketiga yaitu penggenapannya di kitab Mazmur. Mazmur 22 ayat 2. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak mau menolong aku. Ya, untuk orang Yahudi, seruan atau doa seperti ini dari Daud ini adalah doa orang yang benar, di mana mereka meminta pertolongan dari Tuhan. Dan hal ini juga dilakukan oleh Daud. Ketika Daud sangat terdesak posisinya, maka Daud selalu meminta pertolongan kepada Tuhan. Ya, dan seringkali Daud juga karena terdesaknya itu dia merasa bahwa Tuhan tidak mau menjawab doanya. Ya, tindakan Daud ini juga seperti tindakan kita, ya kan? Kalau kita dalam pergumulan, kita dalam masalah besar yang sangat mendesak, tentu kita juga akan melakukan hal yang sama seperti Daud. Kita memohon kepada Tuhan supaya Tuhan segera turun tangan, supaya Tuhan segera menyelesaikan masalah kita, ya. Jadi Yesus ingin mengingatkan kepada orang Yahudi bahwa Yesus adalah orang benar. Yesus adalah Sang Mesias, di mana orang Yahudi selalu menolak Yesus sebagai Sang Mesias. Maka dengan demikian, Yesus juga telah menggenapinya dengan mengulang kalimat apa yang telah diucapkan doa Daud itu, yaitu Eli Eli lama sabachthani, ya. Kemudian kalau kita mau lebih dalam lagi, ya jemaat Tuhan dapat membacanya di pasal 22 dari ayat 6 sampai 19. Di sana juga urutan-urutannya diceritakan bagaimana keadaan ketika Yesus akan disalib. Itu nubuatnya, ya. Kalau penambahan dari kitab lain, penambahan lain kita bisa lihat juga di Mazmur 16 ayat 10, ya. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Ya, jadi ayat ini juga dinubuatkan oleh untuk Yesus untuk kebangkitan atau kebangkitannya dari orang mati. Ya, demikianlah pembahasan mengenai ucapan Yesus
Eli Eli lama sabachthani. Kita akan berjumpa kembali dalam program yang sama, tentu dengan topik yang tidak kalah menariknya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.